Bilangan 14 ayat 1 sampai 45, saya bacakan sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan, ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari.
Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup, dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Demikian. Silakan Tuhan. Baik, saya akan membacakan selanjutnya dari pasal 23 sampai 45. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan, yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil.
Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana, di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Demikian. Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sampai ayat yang ke-61. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku,
sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya." Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa, orang Samaria, untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi, ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata,
Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu para lektor, Ibu Nerliana, Ibu Sarma, dan Ibu Melia Pandu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Jangan Tengok ke Belakang. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan, dengan kasih dan kemurnian hati, saudara ya. Saudara, ketika Anda masuk dalam komunitas ini, ya, maka Anda harus berdoa, harus punya pengharapan bahwa Anda akan dipulihkan di dalam komunitas ini. Ya, harus dipulihkan dong. Ya, di dalam komunitas ini saya pernah ngajarkan ya, mungkin bagi Anda yang masih baru, kalau 2 tahun Anda belum pulih dari kehidupanmu, berarti ada yang salah dengan caramu berdoa, dengan caramu datang pada Tuhan. Sebab kalau 2 tahun kamu nggak dipulihkan, maka akan jadi 4 tahun. Dan kalau kamu 4 tahun nggak dipulihkan, akan jadi 8 tahun, 12, 16, ya bermuter-muter. Jadi Anda, begitu masuk dalam komunitas ini, dengar firman Tuhan, harus tekad bulat, lakukan. Kalau enggak kamu akan, ya maju mundur, muter-muter lah saudara. Anda tidak akan mendapatkan terobosan apa-apa. Ketika Anda mendengar firman Tuhan, ya Anda pasti yakin, percaya, lakukan. Jangan tawar-tawaran, jangan banyak alasan. Karena ketika Anda memberikan alasan demi alasan, akhirnya Anda nggak bikin apa-apa. Akhirnya yang terjadi adalah Anda akan muter-muter, dan akhirnya Anda nggak lepas dari masalahmu, malah masalahnya tambah besar. Karena setiap respon-respon yang salah dari hidupmu itu akan menghasilkan masalah baru. Ya, saudara jangan berkata bahwa pencobaan itu datangnya dari surga, bukan. Pencobaan itu datangnya dari kita sendiri. Karena ketika ada masalah, Anda meresponi dengan cara yang salah. Kelihatannya hari itu selesai, tapi kemudian masalah itu akan terjadi di belakang hari. Ya, hati-hati saudara ya. Hari ini Anda meresponi ada masalah, lalu Anda utang buat menutup masalah itu. Kemudian 6 bulan kemudian Anda kudu bayar utang. Atau tahun depannya Anda kudu bayar utang, dan Anda nggak sanggup karena utangnya udah kebanyakan buat menyelesaikan semua masalahmu yang lain. Akhirnya Anda terlibat lagi dalam berbagai masalah. Banyak sekali ya Anda meresponi masalah dengan kemarahan. Hari itu mungkin orang takut sama kamu, saudara. Tapi kemudian dia nyimpen di hati. Dia datang sama orang lain ya. Karena dia takut sama Anda, dia datang keroyokan. Jadi masalah baru lagi itu. Setiap kali kita menyelesaikan masalah bukan dengan respon yang benar, maka yang dihasilkan adalah masalah-masalah baru. Jadi, saudara bagaimana dong? Ya kita, kalau Anda sudah menjadi pengikut Kristus, Anda harus sudah ingat sangkal diri pikul salib. Hidup sederhana, ya para bendahara kaget. Ternyata Nabi 26 hidupnya sangat sederhana. Serius saudara, ya, kita itu hidupnya sendiri sangat-sangat sederhana. Ya, kita seapa adanya, ya. Kita tidak perlu bermewah-mewah, kita tidak perlu bergaya hidup yang terlalu glamour. Enak hidupnya karena kita sudah dari surga, ngapain? Kita mau pakai ini, pakai itu, mau pamer sama siapa? Dia sudah diajarin di sini semua bagaimana cara hidup yang sederhana itu enak, bahagia. Hidup yang simple itu enak, saudara. Anak-anak saya juga nggak suka pamer-pamer, ya kita simple saja. Ya, hidup yang simple itu enak. Dibanding dengan Anda hidupnya kompleks dengan barang-barang branded, ya hidup kalau sederhana enak. Ya, kemarin Ibu Lianti kita suruh dorong gerobak, udah pakai kostumnya keren, kita suruh dorong gerobak yang buat penginjilan loh itu loh, saudara. Kita kan punya gerobak kecil itu, anehnya. Waduh, ini model dari mana Jakarta, model ya Jakarta Idol lagi. Malah suruh dorong gerobak. Pendetanya Lianti dulu
Itu pendeta selebriti, saudara. Ketemu sekarang pendetanya pendeta desa, dorong gerobak mumet ndase Bulianti. Kita ketawa, kita bully habis-habisan Bulianti, saltum salah kostum. Udah pakai lengkap, seperangkat lengkap, cuma yoret segala macam. Sampai sini dorong gerobak, mumet ndase. Aduh, ini baru kali ini sama Pak Gembala saya disuruh dorong gerobak. Dulu kalau jalan-jalan pergi ya jet set. Sekarang ikut Nabi 26 umat ndase, saudara. Katanya Bu Marjuni, wah ini kita punya ini jemaat Kaipang ini, sakti-sakti, tapi nggak boleh hidup di hotel. Aduh, ya gimana, kita memang mengajarkan hidup sederhana ya, saudara ya. Bagaimana kita hidup simpel, sederhana, bagaimana kita menikmati kesederhanaan. Ya kalau kita sih senang ya sudah di surga, jadi kita tidak perlu bermewah-mewah. Hidup sederhana saja sudah senang. Tiap hari makan apa saja sudah enak. Ya orang boleh makan keju, kita cukup makan tahu tempe sama sayur asam, rasanya sudah rasa di surga. Ya kan, Anda ngirim-ngirim makan roti keju tiap hari. Ya, enak kan makan tahu tempe. Serius saudara ya, ketika Anda diajari berbagai hal di komunitas ini ya, hal yang simpel sampai hal yang rumit. Ya, tujuannya apa? Supaya Anda bisa belajar sangkal diri, pikul salib setiap hari, hidup sederhana bersahaja. Ya, jangan ngukur badan sendiri dengan orang lain. Udah asal ada makanan dan pakaian cukuplah, katanya Paulus. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Jangan nggak usah ngimpi-ngimpi pakai, setiap hari Anda lihat mobil baru, dipegangin mobil dalam nama Yesus jadi milikku. Nggak perlu, saudara. Enak itu menikmati hidup itu yang sederhana. Serius. Ya, hidupmu sederhana, nggak perlu setiap ganti tahun ganti update ya, mobil lah, baju lah, apa biasa aja, saudara ya. Hidup sederhana itu enak sekali ya, bukan pelit ya. Hidup sederhana itu, Anda lihat ya, orang-orang yang sukses seperti Warren Buffett, Bill Gates ya, Mark Zuckerberg gitu ya, itu mereka orang-orang yang hidupnya sederhana loh. Mereka orang yang sederhana, orang-orang kaya sederhana, dan mereka rajin charity. Dan mereka bisa menikmati hidupnya dalam kesederhanaan itu. Kalau Anda hidup di dalam target-target, itu kalau Anda ikut multi level marketing kan disuruh mimpi ya, buku mimpi dikasih target-target. Anda pengen ke sini. Saudara, kalau Anda pergi ke Swiss, itu sama dengan pergi ke puncak. Bedanya puncak kotor, di Swiss itu bersih. Jadi gimana? Ya bersihin. Bersihin. Ya udah, kalau susah, kalau di puncak membersihin, sudah halaman rumahmu saja dibersihin. Halaman rumahmu saja. Ya, karena kita ini seminggu kemarin nggak motong rumput, Bulianti besok katanya mau motong rumput, saudara. Umpak-umpakan. Sebelum motong rumput suruh masak, terus nyuci piring. Aduh, pendara kita ini orang-orang yang rendah hati. Pendara ini orang-orang rendah hati. Aduh, dapur seimpret, isi orang 3, penuhnya minta ampun, tak karu-karuan. Tapi penuh dengan kerendahan, enak ya. Dalam kesederhanaan kita nggak perlu makan di restoran, di mana kita makan di rumah, bawa saja. Beli bolet, beli bodin, beli bolet goreng. Kalau makannya di Swiss ya enak, saudara. Coba kamu makan bolet sama bodin di sawah, makannya di emperan toko, ya sakit, saudara. Kalau Anda makan bodin sama bolet di Swiss ya rasanya nikmat, bener nggak, saudara? Ayo, iya, saudara, Anda makan bodin sama tahu tempe, makanya di Belanda ya nikmat. Coba kamu makan tahu tempe di kolong jembatan, sakit hatimu. Sakit hatinya, saudara. Artinya begini loh, maksud saya, ya, apapun sebetulnya kan hanya beda tempat saja kan, makannya sama saja kan. Saya tiap hari makan tahu tempe, mereka ya Bulianti, Bu Marjuni, Bu Manto, lihat kami tiap hari makannya begitu, lihat buka lemari, ya makanannya begitu. Kita mah nggak aneh-aneh, makanya tahu tempe, ya, tadi beli ikan goreng, ya kan, makan udang, sayur asem, tiap hari makan gulai, ya udah makanya gitu. Anda mau makan apa lagi coba? Steak juga murah di sini ya. Anda mau makan apa? Ya kan? Kan rasanya juga sama. Ini beda tempatnya. Saya makan di Belanda, Anda makannya di
Cipayem apa di mana? Anda makannya di Tangerang, saya makannya di Belanda. Ya rasanya lebih enak makan di Belanda. Kalau di Tangerang kan otaknya kepengennya makannya kan, wah makan di restoran nelayan, makan di restoran ini, restoran itu. Soalnya kalau di Belanda Anda nggak pengen makan di restoran loh. Istri saya ini koki terbaik di Belanda, saudara. Anda mau cari makanan Chinese food, makanan Indonesia, mau cari di mana-mana, tidak ada. Paling enak di rumah saya. Ya, saudara ya, paling enak di rumah saya. Mau di restoran, ya ini Andreas setuju, Andreas pernah nginep di rumah saya. Mau di restoran mana, tetap enak di rumah saya makannya, saudara. Serius ya, mau kemana-mana. Serius ya, saudara ya. Serius. Kalau tempat kan ada Tangerang, ada yang makannya di Surabaya, ada yang makannya di Pasar Turi, sama saja. Hanya beda tempat saja. Saya makan di Belanda, makan tahu tempe rasanya nikmat sekali. Nah, kenapa saudara? Karena hati. Ya, hati kita tidak dipenuhi dengan ucapan syukur. Sebenarnya makan tahu tempe di mana saja ya namanya tahu tempe rasanya begitu. Tahu tempe ya rasanya begitu. Anda mau makan apa, saudara? Rasanya ya begitu. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, kata Paulus. Tapi kan masalahnya kamu tidak begitu kan? Kamu pengennya makan ya di tempat yang mewah, makan status sosial, ya status sosial. Ya kan sebenarnya kan yang kita inginkan status sosial, makan kan sama saja, pakaian. Kamu mau pakaian kayak apa di Indonesia? Kamu mau pakai jaket kulit, jaket tebal segala macam mantel gitu, kayak wong edan gitu kan, pakai sosial begitu. Kamu kayak orang penyakitan gitu kan, kayak orang kena AIDS, kedinginan lagi sakau. Di Indonesia kamu yang pakai kaos oblong, nggak santai. Masa kamu pakai bikini jalan-jalan juga nggak lucu juga. Ya, masa kamu pakai bikini di pinggir jalan? Ya, lagi di Taman Anggrek, kamu pergi ke Taman Anggrek ke mall pakai bikini, ada digiring sama satpam, dikira orang sakit jiwa. Kalau kamu di Bali, kamu di sentrumnya Bali itu, kamu pakai bikini jalan-jalan di mall, itu biasa tuh. Jadi kalau kamu di Taman Anggrek jalan-jalan pakai bikini, kamu digiring sama satpam. Ada tempatnya, ada kenikmatannya sendiri-sendiri. Tapi saya pengen pakai bikini, Pak. Ya pakai bikini di kamar. Pakai bikini di kamar sendiri. Kalau cuma pakai bikini saja. Nggak usah ke Belanda pakai bikini, nggak usah pergi ke Bali kamu kudu pakai bikini. Kalau saya dulu di Bali ya memang karena saya tinggalnya di Bali ya, tiap hari ngeliat orang pakai bikini. Saya nggak lagi cerita bikininya, saya lagi cerita adalah rasa. Ya, sebenarnya itu kan semua ilusi kehidupan. Ya kan? Ketika orang Israel disuruh nyerbu, ya kan, serbu ke Yeriko. Sebenarnya itu hanya ilusi, so. Itu bangsa raksasa. Loh, kamu dari Mesir, kamu bisa nyebrang lautan. Dari Mesir, kamu nyebrang ke lautan, begitu ketemu sama raksasa, kamu kok takut. Ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, misu-misu, ya kan. Kadang-kadang saya juga ya, kalau melihat teman-teman ya dulu ya, yang mencela kita, mau bikin ini, mau bikin itu, dicela habis-habisan. Kita ini ya bisa jadi komunitas gini udah mujizat. Kamu jangan pikir, kamu kira saya ketemu sama Bu Marjuni, sudah lama kenal sama Bu Mantu, sama Pak Utomo, apa kita pernah ketemu? Enggak pernah, saudara. Sama Bu Nerliana, sama Bu Sarma, pernah ketemu? Enggak pernah, saudara. Enggak pernah ngimpi aja, mungkin enggak pernah kepikir mengimpi. Tapi kenapa kita bisa jadi komunitas ini? Itu kan mujizat. Kita jadi makin besar, kita kumpulin uang sampai ratusan juta, sampai miliaran. Terus tiba-tiba kita bikin ini ketawa, menghina, inilah, itulah, alasanlah, keluh kesah. Jangan, itu semuanya ilusi. Halangan-halangan hambatan, ingat ya pelajaran hari Minggu, 2 koinonia yang lalu tentang adversary. Belum saya bikin covernya ya, judulnya adversary ya, setan. Itu semua adalah adversary, dan kita harus taklukkan. Dan kalau kamu sudah maju, kita punya visi, sepakat, jangan mundur. Karena semua halangan di depan itu, apapun yang terjadi itu hanya ilusi. Siapa di sini? Anda di tempat kerja banyak masalah. Itu hanya ilusi. Jalanin terus tenang jalanin. Karena semua yang terjadi di depan matamu itu hanya ilusi saja.
Hatimu beres sama Tuhan, jaga kekudusan. Pak, masalahnya saya kemarin selingkuh, Pak, sama sekali ya baik loh. Ya sudah, susah saudara. Yang saya ceritakan, kalau kamu hidupnya benar sama Tuhan, jaga kekudusan, kamu tetap berdiakonia di dalam cinta. Mau masalah apapun menghadang di depan, itu hanya ilusi. Tapi kalau kamu jinahnya bolak-balik, kamu rajin ke pelacuran, kamu rajin selingkuh, kamu sirikan, kamu masih suka fitnah-fitnah orang, ya masalah itu bukan ilusi, itu memang benar-benar masalah. Kamu harus mumet, bertobat. Tapi kalau kamu yakin kamu udah hidupnya di dalam kebenaran, itu semua hanya ilusi. Dan kamu jangan pernah ngomong, waduh dulu di tempat kerjasama lebih enak daripada yang di sini ya. adik kami ya, adik istri saya itu ya, kerja, saya bilang jangan keluar. Tapi ada keluar, terus di tempat yang baru, aduh, yang tempat lama lebih enak ya. Selalu begitu, saudara. Saya berapa kali kontakkan di pekerjaan, gaji memang lebih gede, tapi saya selalu bilang apa? Aduh, di tempat lama lebih enak ya. Ya iya, kamu tidak setia, kamu tengok ke belakang. Sebenarnya tempatmu yang baru juga enak, cuman kamu selalu nengok ke belakang. Ya kan? Saudara yang menikah lagi, aduh dulu istriku lebih baik ya. Ya sudah, tutup. Kamu tuh sudah salah kok. Cerai kok, kan kamu menikah. Jangan ngomong istriku yang dulu lebih baik. Kamu sedang nyakiti yang baru. Ya, saya tidak setuju makanya saya tidak setuju dengan pernikahan baru lagi. Tapi kalau maksa bukan saya membenci, bukan. Hanya kalau tanya setuju apa saya nggak setuju. Orang yang cara hidup baru menikah saya nggak setuju. Cuman kalau dalam kondisi tertentu dia memaksa, ya sudah. Tapi jangan nanya pertimbangan saya. Tidak apa-apa, saya tidak akan marah, tidak akan menghakimi. Karena itu semua pernikahan itu sebuah mujizat. Tapi balik lagi, kamu jangan banding-bandingin, atau bahkan kalau istrimu sudah meninggal, kamu menikah lagi, istrimu sudah meninggal, atau suami meninggal, menikah lagi, jangan pernah kamu bandingin, jangan pernah tengok ke belakang. Kalau ada masalah di depan, jangan membuat masalah di depan membuat kamu nengok ke belakang. Hadapi di depan, ya. Hadapi di depan. Kesulitan-kesulitan di depan itu adalah sebuah ilusi dalam hidupmu, dan kalau kamu tetap jaga hidupmu dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam cinta kepada Tuhan, itu memang ada masalah, tetapi itu hanya ilusi kehidupan saja. Dan jangan kamu berkata, dulu lebih baik ya. Hari ini saya berkata, ini adalah yang terbaik dalam hidup saya. Hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidupmu, saudara. Sehancur apapun hidupmu, hari ini adalah hari yang lebih baik. Ketika kamu hancur, kalau kamu jujur, kamu merendahkan diri sama Tuhan, kamu akan tengok, evaluasi, introspeksi. Itu adalah hari terbaik dalam hidupmu. Masalahnya, kamu tidak mengucap syukur, mengeluh. Ya, kamu nengok ke belakang, dulu lebih enak, dulu begini, dulu begitu. Jangan. Hari ini, ya, hiduplah untuk hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan melihat ke depan, apalagi ke belakang. Itu saudara ya. Ingat-ingat sama Tuhan Yesus itu, ada firman kamu lakukan. Ada nasihat kamu lakukan, nasihat yang baik tentunya. Setelah dilakukan, jangan pernah tengok ke belakang. Kamu latih fokus dengan yang di depan kamu. Yang sudah di belakang, sudah selesai. Kamu sekarang tengok, jangan tengok lagi ke belakang, tapi lurus ke depan. Ya, belajar melihat lurus ke depan, fokus. Ya, makanya selama kamu fokus, hati-hati dengan melangkah, jangan sampai kamu ninggalin sampah di belakang. Gitu, fokus ke depan. Bersama dengan Tuhan Yesus, apapun masalahmu, Tuhan akan buka jalan. Tapi kamu jangan tengok ke belakang. Karena begitu kamu tengok ke belakang, kamu bingung langkahmu lambat, kamu nggak bisa lari. Fokus ya, saudara ya, lihat ke depan, fokus. Lihat visi yang di depan. Allah sudah salah, ya sudah. Perbaiki, cepat lari lagi. Ya, sebab dia tak pernah gagal. Sebab dia Allah yang perkasa. Dia tak pernah gagal. Dia beri jaminan firman-Nya.
Dia tak pernah gagal, tiada yang mustahil baginya. Yesusku, dia tak pernah gagal. Semua orang boleh gagal. Tapi kamu serahkan harapanmu pada Tuhan. Kamu tidak akan pernah gagal. Sekalipun kamu terjerembab 7 kali orang jatuh, tetap bangun. Karena semua itu hanya ilusi, saudara. Maju terus, jangan tengok ke belakang. Perbaiki terus masa yang di depan. Cari solusi, jangan cari siapa salah. Kalau kamu cari siapa salah, kamu cari tengok ke belakang. Cari solusi, setelah dapat solusi, langkah maju terus. Ya, jangan cari siapa salah. Tuhan Yesus memberkati.